Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya lah kita masih bisa menghirup udara segar di dunia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena menurut pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka apabila sudah sayang janganlah ditinggalkan, karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tentu tidak enak. Betul apa betul? Saya Sylvia D. Cahyani dari kelas Kimia A 2023 dengan NIM 2303023408 akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berkaitan dengan syahadat cinta, sholat cinta, dan puasa cinta. Hadirin jamaah majelis ilmu, cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititipkan kepada seluruh manusia. Dengan adanya cinta, maka manusia akan saling menyayangi, menghargai, berbuat baik antar sesama termasuk dengan lingkungan sekitar sebagaimana dalam tuntunan agama Islam. Dengan adanya cinta, tentu dalam kehidupan akan lebih berwarna. Cinta dapat terhadap lawan jenis. Cinta harta, cinta anak adalah naluri insaniah yang Allah berikan sebagai nikmat dan yang terpenting tidak mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta agamanya. Cinta dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan perasaan, belas kasih, dan kasih sayang. Manusia tentu saja membutuhkan cinta dalam dua aspek, yaitu mencintai dan dicintai. Kekurangan dua hal ini akan banyak membebani manusia dalam menjalani kehidupannya. Seseorang yang kekurangan dalam hal dicintai baik oleh pasangan, teman, keluarga, maupun lingkungannya akan merasa tercampakkan dan merasa tidak dibutuhkan. Namun sebaliknya, seseorang yang gagal dalam mencintai, menyalurkan dan mengekspresikan cintanya juga akan sangat menderita. Hal ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan keduanya, baik dicintai maupun mencintai. Dicintai dan mencintai perlu dilakukan secara seimbang sehingga akan mampu menyumbangkan kebahagiaan yang sebenarnya. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah merupakan kekuatan hati, sumber kebahagiaan jiwa, cahaya akal, puncak cita-cita, dan ruh kehidupan. Cinta kepada Allah merupakan ruh kehidupan yang menyebabkan siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka ia ibarat orang yang sudah mati. Hatinya mati, pikirannya mati, bahkan seluruh jiwanya akan mati dari kebaikan. Cinta kepada Allah merupakan cahaya. Siapa saja yang kehilangan cahaya tersebut, maka dia akan berada dalam kegelapan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan sebuah obat kekecewaan yang apabila tidak dimiliki maka seluruh penyakit akan bersarang di dalam hatinya. Cinta kepada Allah merupakan kelezatan yang bila seseorang tidak bisa merasakannya, maka seluruh kehidupannya merupakan kegelisahan, kehambaran, dan kepedihan. Untuk itu, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan hal-hal yang diperintahnya dan menjauhi larangannya.
Hadirin majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat berperan sebagai ekspresi kepastian cinta. Kepastian cinta adalah komitmen. Syahadat harus diucapkan dan dipersaksikan. Syahadat adalah komitmen kesetiaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena cinta menuntut kesetiaan, kejujuran, ketaatan, kepercayaan, dan pengorbanan. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan jujur atau ikhlas, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Cinta sebagaimana iman adalah kesadaran, bangunan iman tauhid sendiri, berdiri di atas pondasi kesadaran ilmu pengetahuan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas doamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Iman yang kokoh didasari oleh iman yang berdasarkan ilmu yang didapatkan. Salat adalah ekspresi dan relasi. Doa dan silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah pertemuan, perjumpaan, mi'raj antara yang mencintai dan yang dicintai. Orang yang sedang jatuh cinta akan sangat mendambakan intensitas pertemuan dengan kekasihnya, selayaknya manusia yang sedang berjatuh cinta. Perintah sholat sebenarnya bukan untuk menunjukkan bangunan filosofinya, karena dasar utama adalah kesadaran. Beragama tanpa kesadaran ibarat bangunan tanpa pondasi. Sadar sholat berbeda dengan terbiasa sholat. Kesadaran akan menumbuhkan trust iman, aman, dan nyaman. Maka cara untuk menumbuhkan kesadaran sholat, cinta sholat, dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang makna hakikat sholat dari segala aspek. Perintah sholat dituangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh ia disaksikan oleh malaikat. Subhanallah. Yang terakhir adalah puasa. Puasa adalah empati sosial maupun spiritual. Puasa dalam artian menahan diri dari kebutuhan makan, minum, berhubungan badan, dan tindakan tercela sebagai wujud empati kepada sifat kesempurnaan Allah. Di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini yang penuh berkah, tentunya kita sebagai umat muslim harus menunaikannya dengan penuh semangat dan memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk berbuat baik, beribadah, menjalankan segala perintah, dan menjauhi larangannya. Bulan puasa yang penuh berkah ini, kita dapat mendapatkan pahala yang lebih berlimpah dari hari-hari biasanya. Untuk itu, tunaikanlah ibadah puasa dengan penuh semangat.
Puasa dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita sebagai umat muslim harus mencintai Allah Subhanahu wa taala demi terlancarnya kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dengan menunaikan ibadah yang sudah diperintahkannya, kita dapat jaminan pahala dan surga kelak. Marilah kita cintai Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang ikhlas sebesar-besarnya. Itulah kultum singkat saya. Semoga kultum saya dapat bermanfaat sekarang maupun di kemudian hari. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya untuk berpantun. Ikan kerapu, ikan tenggiri, berlimpah ruah di pasar ikan. Berakhir sudah kultum ini, salah dan khilaf saya mohon maaf. Buah manggis, buah pepaya, buah kelengkeng, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.